dana zakat, dan juga apakah ada manajemen informasi yang digunakan untuk memantau aliran dana zakat? Bagaimana IZI melakukan upaya dalam transparansi pengelolaan dana zakat. Jadi di lembaga IZI alhamdulillah ya, kita selama 5 tahun dari 2017 ya sampai kemarin berarti 2024 karena baru audit 24 kan ini Februari. Kita memang ada ini yang pertama saya sampaikan dulu, instrumen yang pertama adalah kita ada audit ya, audit internal dan audit eksternal kan? Dalam hal keuangan ya Mas ya. Audit internal itu biasa dilakukan oleh tim audit dari pusat ya, ke cabang, ke masing-masing kantor perwakilan untuk mengetahui memang sejauh mana berjalannya proses keuangan ya di kantor perwakilan, apakah sudah sesuai dengan proses yang ditetapkan sesuai dengan standar koordinasi keuangan zakat SAK 109 ya, sekarang berarti 109. Jadi lebih ke prosesnya ya, gimana pencatatannya secara penerimaan penyampaiannya gimana, kemudian penyaluran dana zakat infak sedekah itu bagaimana, apakah sudah tepat. Nah itu audit internal adalah untuk memastikan itu ya, proses di dalam lembaga sendiri itu sudah berjalan sesuai dengan pengelolaan transparansi keuangan akuntansi keuangan zakat ya. Kalau audit eksternal kita juga melakukannya setiap tahun ya dengan akuntan publik, dan dari tahun 2017 sampai dengan kemarin 2023 alhamdulillah kita status WPP ya, kemarin itu artinya bahwa kita pengelolaan secara keuangan di IZI sudah berjalan transparan dan sesuai dengan standar. Terus ada yang pertama tadi audit keuangan, yang kedua ada audit syariah. Jadi audit syariah dilakukan oleh Kemenak ataupun juga Basnas ya. Kemenak dalam hal ini Kemenak audit syariah. Jadi itu bertujuan untuk memastikan bahwa proses berjalannya aktivitas di lembaga IZI itu sudah sesuai dengan syariat. Misalnya bagaimana penyaluran dana zakat, apakah sudah memenuhi 8 asnaf yang disebutkan dalam syariat Al-Quran, salah satu itu contohnya itu. Jadi memastikan bahwa prosesnya itu sudah sesuai dengan syariat. Kemudian itu secara audit ya, dan kita juga untuk yang lain-lain ada secara pengelolaan manajemen kita juga sudah melakukan manajemen standar ISO. Kalau saya mau ini ya ISO ya, intinya itu secara pengelolaan manajemen kita sudah terstandarisasi ya, sudah ada sertifikatnya, itu sudah secara pengelolaan manajemen. Dan untuk publikasi laporan itu juga kita sudah menggunakan digital platform ini ya, digital manajemen sistem informasi. Kita punya misalnya bagaimana misalnya donatur bisa dia lebih mudah untuk membayarkan zakat atau sedekah, itu kita punya platform digital juga.
Terus dashboard keuangan ya, misalnya kita di keuangan itu ada dashboard yang itu mengelola bagaimana dana zakat, infak dan sedekah itu disalurkan. Jadi kan kita pencatatan di keuangan itu kan sendiri-sendiri ya, maksudnya ada aturannya, zakat ya zakat, infak ya infak, ada nanti infak beramanah atau infak program itu juga dicatat sebagai infak. Kemudian dana non halal itu juga tidak boleh dicampur ya, ada sendiri dan halal. Nah itu di dashboard itu kita bisa di situ mengetahui bahwa dana zakat kita itu sekian ya, dan disalurkan terus dan apa-apa. Kemudian di keuangan sendiri juga ada yang namanya aplikasi keuangannya ya. Kalau tadi kan dashboard ini aplikasi keuangannya yang lebih ke akuntansinya ya. Kita ada juga sistem aplikasinya namanya DAP, yaitu berupa aplikasi yang kita gunakan untuk pencatatan. Jadi kita tidak manual tapi sudah ada sistem. Itu cukup atau masih? Cukup. Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan tantangan dan rekomendasi. Apa saja tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat di Indonesia saat ini? Tantangan terbesar dalam pengelolaan dana zakat, yang pertama mungkin pengumpulan dulu mungkin ya, pengumpulan. Jadi di potensi dana zakat kita itu kan besar sekali di Indonesia itu, mungkin sekitar ada berapa triliun banyak sekali berapa triliun, tapi kita masih baru bisa menyerap itu dana zakat bisa terkumpul oleh las-las seluruh Indonesia ya itu kan baru 5%. Jadi artinya ada 95% potensi yang belum kita gali. Dan itu memang tantangannya edukasi ke masyarakat ya, karena masyarakat kita itu walaupun agamanya Islam ya, tapi pemahaman tentang pengertian zakat kayak gitu ya, tahunya ya hanya zakat fitrah gitu, padahal ada zakat mal. Nah ini yang kontennya sangat besar itu zakat malnya ini yang belum bisa maksimal ya. Itu pertama edukasi itu ya. Kemudian yang kedua kalau di lembaga aman zakat sendiri mungkin iya itu sih mas ya, mungkin itu aja. Selanjutnya, apakah ada rekomendasi dari lembaga zakat IZI untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di masyarakat? Untuk meningkatkan efektivitas zakat di masyarakat, efektivitas. Jadi di dalam aturan itu kan ada bahwa 40% pengelolaan dana zakat itu seharusnya bisa mendukung program untuk mengentaskan kemiskinan. Itu salah satu. Jadi kalau di IZI sendiri 60 itu charity, 40 itu memang untuk program pemberdayaan. Jadi kalau charity itu dia lebih ke kebutuhan dasar fakir miskin atau penerima manfaat yang itu harus segera ditangani ya, dan ya selesai, tidak ada pembinaan. Jadi kalau maksudnya tidak ada pembinaan, jangka waktunya itu ya hanya satu event aja tuh, tidak berjalan lama. Tapi kalau pemberdayaan itu kan dia ada pembinaan secara pengetahuannya juga, secara spiritualnya juga, secara mental dan lain-lain itu juga. Jadi jangka waktunya itu termnya itu lebih lama ya, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau di Jawa Tengah sendiri kan kita ada program Wakaf Berkah, ada program
beasiswa SMK itu masuknya ada apa namanya pelatihan akademik pelatihan utang itu memang salah satu upaya mengoptimalkan bagaimana penggunaan dana zakat itu efektif, memang benar-benar bisa untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana pandangan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia terhadap regulasi zakat yang berlaku saat ini? Yang sekarang ya Mas, Ya. kalau saya mendengar sih sekarang ini alhamdulillah dengan keputusan Menteri Agama yang terbaru ya, itu ada harapan ya bagi apa namanya dunia filantropi amil zakat ini untuk dikembangkan, karena sekarang itu prosedur pendirian lembaga amil zakat itu lebih dipermudah ya sekarang. Jadi ya bagus untuk perkembangan dunia filantropi lembaga khususnya dengan keputusan terakhir itu. Dan memang yang kedua Kementerian Agama itu juga memastikan bahwa pengelolaannya itu juga harus secara ya, kualitas gitu ya. Maksudnya di sini dalam hal tadi transparansi secara keuangannya itu juga ada kebijakan baru yang itu menurut saya sih semakin membuat kualitas ya lembaga amil zakat itu baik dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa harapan dari Inisiatif Zakat Indonesia dalam perkembangan zakat di Indonesia ini ke depannya? Ya harapannya kalau untuk lembaga inisiatif zakat Indonesia ya kita bisa makin yang pertama lebih masif dalam edukasi masyarakat. Artinya kita berhasil ya, ada hasil dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang penggunaan zakat. Dan yang kedua pastinya Gizi bisa lebih apa namanya memperluas kebermanfaatannya ya. Dan itu artinya kalau makin banyak berarti kebermanfaatannya itu juga akan semakin luas. Kalau untuk lembaga amil zakat secara keseluruhan ya kita saling dukung lah ya, maksudnya saling maju bersama, tidak ada pasangan satu sama lain, dan kita mendukung upaya-upaya pemerintah dari Kemenhan, Basnas untuk mengatur perkembangan proses lembaga amil zakat dan juga bagaimana lembaga amil zakat itu bisa menjadi apa namanya kepercayaan masyarakat dan tujuan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat infak sedekah. Karena sekarang kan masyarakat Indonesia tuh masih berpikirnya itu disalurkan sendiri gitu. Padahal kelebihan dari penyaluran sistem lembaga zakat itu semakin dari segi penyaluran yang tepat sasaran ya, karena kita dalam menyalurkan itu ketika mencari penerima manfaat kita juga ada prosedurnya ya. Misalnya itu dana zakat itu harus modal asnaf, kemudian dalam hal penerimaannya itu penerimaan manfaatnya itu juga ada proses surveinya, ada proses apa namanya assessmentnya dan sebagainya. Jadi kalau lembaga amil zakat itu seharusnya lebih baik gitu, lebih bagus, dan masyarakat seharusnya lebih percaya kepada lembaga amil zakat. Mungkin sekian pertanyaan yang dapat kami ajukan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.